Baik, nama saya Yuna Novitasari, saya dari PT Chelsea Violution. Di sini saya diamanati untuk menemani, teman-teman semua untuk belajar di webinar, apa nih, webinar Create Beautiful Web Apps with Styling at React.js. Nah, ini juga nggak kalah menariknya karena kita mengundang instruktur langsung dari Sekolah Digital Chelsea, yaitu dari sekolah Full Stack, ya Mas ya? Iya Yaitu benar. Mas Doni. Ini juga nggak kalah hebatnya. Mami ini sedang bekerja di Big Box ya Mas ya. Iya Mbak. Oke, daripada saya banyak ngomong, mungkin kita langsung aja ke materi. Silakan Mas Doni. Nah, jadi kita langsung masuk aja ya ke materi sekalian perkenalan nih. Namaku aslinya Muhammad Hairi Usman, cuman dari kecil itu udah dipanggil Doni Aluzam, jadinya sampai sekarang Doni Aluzam sih dipanggil. Oke, untuk pekerjaan sehari-hari di Big Box sebagai full stack developer dan ya kesehariannya ngoding sih, lebih ke ngoding. Oke, langsung aja ya kita agenda hari ini. Yang pertama kita perkenalan ke React Style Component, terus nge-compare dengan library yang lain, selanjutnya create first React kita, dan bisa kita lihat selanjutnya install style komponen dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan teman-teman di sini, saya rasa kita nggak akan ngebahas apa itu CSS kayak Flexbox atau CSS float, itu kita nggak akan bahas ya, karena lebih ke style komponennya. Dan style komponen itu sebenarnya apa sih gitu. Mungkin teman-teman udah ada yang pakai kali ya untuk style komponennya. Di sini style komponen merupakan sebuah library JavaScript yang menawarkan kemudahan dalam mengatur style UI atau user interface. Nah, khususnya di React dan React Native. Nah, style komponen itu tuh merupakan evolusi dari CSS. Yang mana kalau kita tahu evolusi CSS itu kan dimulai dari CSS, terus SAS, kalau nggak salah selanjutnya itu ada band CSS, CSS modul, dan selanjutnya yaitu style komponen. Nah, untuk style komponen ini, mungkin untuk memahami style komponen itu kita cari tahu ya siapa penciptanya style komponen, terus kenapa bisa digunain gitu. Dan berarti yang menciptakan style komponen itu berarti orangnya berpengaruh banget deh. Karena style komponen sangat memudahkan kita dalam ngedevelop aplikasi yang menggunakan React.js ataupun React Native. Nah, penciptanya itu Max Steiber. Nanti teman-teman bisa langsung nonton di YouTube-nya ketika dia di React Amsterdam untuk mengetahui lebih dalam apa itu style komponen. Di sini kan ada, kalau kita lihat ada Radium, standar CSS, Aphrodite. Nah, sebenarnya masih banyak lagi library-library CSS yang bisa kita gunain untuk ngedevelop React.js. Terus, kenapa kita lebih prepare menggunakan style komponen gitu? Karena menurut saya di style komponen itu ya, yang pertama tuh tidak perlu lagi menggunakan metodologi CSS, selanjutnya mudah didebug, dan CSS properti asli, bukan blasteran. Nah, di sini kalau kita lihat untuk yang pertama tidak perlu lagi menggunakan metodologi CSS ya. Kalau kita biasa dengan React, tentu biasanya kita ketika menulis CSS itu kan kita pusing dengan penamaan kelas. Karena CSS rule yang kita tuliskan dapat dipastikan langsung melekat ke komponen terkait, itu enaknya di style komponen. Nah, selanjutnya mudah didebug nih. Kalau kita menggunakan style komponen itu, coding yang kita buat lebih terstruktur dan rapih melihatnya. Jadi karena di awalnya itu dia udah ngegenerate CSS-nya langsung ke komponennya, jadi kita untuk ngedebugnya atau mencari errornya itu nggak akan susah sih. Oke, nah selanjutnya ada CSS properti asli, bukan blasteran. Kenapa disebut properti asli ya, bukan blasteran? Biasanya juga kalau kita ngoding React, teman-teman biasanya itu nulis stylenya itu pakai camel case atau yang bisa disebut kayak background color ya, background, terus color C-nya itu C besar ya, dan itu digabung tulisannya kan. Dan juga nilai propertinya itu harus berupa objek kalau pakai yang blasteran itu. Nah, di style komponen teman-teman bisa pakai
properti asli dari CSS-nya, karena dia di style komponen itu tuh langsung bisa ngeterjemahin ya, ngeterjemahin dari CSS asli ke CSS blasterannya. Jadi kita nggak perlu mikirin lagi CSS blasterannya. Sekaligus ketika kita belajar style komponen ini tuh kita lebih mematangkan pemahaman kita tentang CSS, karena CSS yang digunainnya itu CSS yang asli. Sebenarnya masih banyak lagi ya keunggulan-keunggulan dari style komponen, cuman secara garis besar yang saya jelaskan di sini hanya 3 ini, karena kalau kita jelasin satu-satu itu nggak akan cukup ya. Selanjutnya kita langsung coba bikin aplikasi pertama menggunakan React dan style komponen. Create React. Ya, sembari kita nunggu, kita udah punya React yang pertama ya. Oke, setelah itu kita coba untuk basic style komponen. Sebelumnya mungkin kita coba untuk install style komponennya dulu ya, baru kita pakai style komponennya di aplikasi React kita. Itu kita jalanin. Oke, untuk query-nya kita bisa install style komponen. Setelah selesai di install style komponennya, mungkin kita lebih. Nah, ini aplikasi React yang kita jalanin. Selanjutnya, nah ini ya, kita udah ngejalanin React-nya. Terus kita pengen coba si aplikasi React yang pertama kita bikin ini langsung menggunakan style komponen. Basic dari style komponen itu gimana sih gitu? Kita import. Oke, import style from style komponen. Oke. Selanjutnya kita coba bikin kelas name app ini menggunakan style komponennya. Nah, untuk penamaan komponennya di style komponen itu, yang pertama kita harus menggunakan huruf capital atau uppercase yang pertama. Selanjutnya bisa sesuai keinginan teman-teman aja. Oke, style, terus tag yang ingin kita gunain. Yang ini kan div nih, jadi kita pakai div juga di sininya. Div. Nah, kita lihat CSS-nya. Oke, jam santar. Teks. Oke. Nah, maksudnya ini tuh berarti kita membuat komponen div dengan style seperti ini, yang akan langsung aja kita pakai di sininya itu style div aja. Ini
style div. Dan tidak perlu menggunakan nama kelas lagi. Oke, selanjutnya kita buat komponen untuk header-nya. Backtick. Nah, untuk stylenya kita bisa samain aja. Oke, untuk headernya, oke. Bentar ya. Mas Doni, Iya, ini katanya layarnya boleh digedein nggak? iya Mbak, ini. Nah, Iya. sip, makasih ya. Oke. Run, thank you. Oke. Nah, sekarang udah kelihatan belum teman-teman? Nanti kalau misal masih kurang gede, bilang aja ya. Oke. Tuh, delay. Nah, kita udah bikin style untuk headernya. Selanjutnya kita buat untuk linknya. Untuk penamaan komponennya terserah teman-teman ya. Biasanya menggunakan apa gitu. Style link. Style link. Tag yang mau kita pakai yaitu A, ini backtick. Untuk stylenya kita samain juga. Oke ya. Nah, kita udah bikin style komponennya, selanjutnya kita langsung pakai aja. Di sini berarti style header. Oke. Ini kita tanpa menggunakan pas. Oh ya, image-nya juga nih. Kita tambahkan style untuk image-nya.
image style.image. Nah, CSS-nya pp logo. Nah, oke. Sekarang kita pakai style image. Style image tanpa class name. Styling. Ini juga kita ganti menggunakan styling. Oke. Kita samakan styling. Nah, untuk class name-nya juga kita nggak pakai. Oke, nah. Kita save, kemudian kita lihat lagi. Oke. Kita tunggu. Oke. Lain. Oke, nah ini sambil kita nunggu untuk compile React-nya ya, karena kita ada melakukan perubahan tadi. Oke, udah selesai nih. Nah, kalau kita lihat hasilnya sama kan dengan tanpa style komponen. Cuman kenapa ini dia tidak menjadi animasi lagi gitu image-nya. Di CSS-nya kita kurang tambahin untuk di image-nya itu. Kita coba tambahin. Nah, ini media. Oke. Ini kita tanpa pas. Oke, selanjutnya untuk keyframes-nya juga kita tambahkan di sini. Oke, kita coba save lagi untuk nge-compile-nya. Oke,
Ntar ya teman-teman kita coba. Nah, setelah selesai kita nge-compile, tuh hasilnya sama aja dengan kita bikin style tanpa style komponen ya. Karena kalau dilihat di sini, tadi sebelumnya itu kan ini kita menggunakan div nih. Div terus ada kelas name-nya apa. Kalau kita setelah kita menggunakan style komponen ini, kita tidak perlu menggunakan kelas name lagi karena itu udah di-generate langsung oleh style komponennya. Jadi kita nggak perlu pusing lagi deh buat apa ya namanya, buat ngebedain penamaan kelasnya. Nah, cuman yang perlu kita pikirin sekarang mungkin penamaan komponennya ya. Cuman menurut saya penamaan komponennya itu nggak akan seribet kayak menentukan penamaan kelas. Karena kalau aplikasi kita misal udah gede nih ya, pasti kelasnya itu kan makin gede aplikasinya makin banyak kan kita nulis stylenya. Tapi kalau kita pakai style komponen, kita langsung saja stylenya itu kita taruh di komponen, terus langsung kita panggil komponennya ini. Itu sih. Mungkin nggak kita taruh style komponen di file terpisah. Jadi ini lebih kurang. Oke. Nah, sebenarnya ini bisa juga kita taruh di file terpisah ya. Kayak umumnya CSS kita import gitu. Itu bisa dilakuin. Sekarang kita coba untuk pindahin ya. Oke. Nah, ini kita save, terus kita buat file. Nah, untuk penamaannya juga bebas sih. Elemen. Yes. Oke, nah kalau dipisah berarti kita tambahin untuk ekspornya di sini di setiap komponennya. Ekspor, terus ekspor. Ini juga kita ekspor. Oke, udah. Nah, di sini kita tinggal import. Namanya tadi style div. Oke. Import style div order. Style header, terus ada style image. Ini ada styling. Oke. Nah, from yes. Oke. Kemudian kita save.
nge-lag. Nah, ini saya yang nge-lag atau mana ya? Coba teman-teman di chat juga nih nge-lag punya sayanya atau gimana? Oh, nge-lag ya? Nah, ada yang lancar, ada yang lumayan nge-lag. Ini gimana nih, teman-teman? Ada yang belum ke ekspor nih. Start link. Jadi kita cek. Oh ya, sorry. Ini kelewat. Export. Export. Funds. Oke. Oke. Coba aja sambil nyoba. Logonya nggak muter-muter. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat lagi. Nah, ini udah muter-muter kan, teman-teman? Nah, ini contoh untuk kita ngebikin style komponennya itu di eksternal. Tadi yang ditanyain Mas Arfifa, ya. Arfifa. Mas atau Mbak nih, Arfifa? Oke. Nah, mungkin untuk basic style komponennya ini ya. Yang pertama kita harus menggunakan upper text, digunakan huruf besar, terus selanjutnya bisa bebas terserah teman-teman mau pakai apa. Nah, di sini ada div nih. Kenapa kita menggunakan div? Ini sesuai dengan yang mau kita buat di komponennya tadi yang mau kita render. Karena yang mau kita render tadi menggunakan div, jadi kita buat komponen untuk div-nya. Nah, jika kita pengen misalnya ada section ataupun itu tag paragraf, kita bisa pakai aja tag paragrafnya. Oke. Nah, mungkin kenapa saya bilang style komponen ini lebih simpel daripada CSS yang lain ya, karena kita di style ini cuman ngebikin nama komponennya apa, terus bisa langsung pakai aja di bisa langsung kita pakai di rendernya tanpa penamaan kelas lagi. Jadi nggak akan bingung. Oke. Penulisan CSS lebih baik menggunakan penulisan camel case atau kebab case ya. Dan efeknya apa? Menurut aku sih nggak terlalu ngefek banget ya, karena sebenarnya sama aja, cuman enaknya di style komponen kenapa kita gunain CSS yang asli itu biar kita ketika misal nih sekarang kita lagi ngerjain project React.js. Nah, berikutnya itu kita ternyata ada project yang menggunakan kayak itu bahasa yang lain atau framework yang lain. Nah, ilmu CSS yang kita pelajari di style komponen ini bisa kita pakai di project yang lain itu. Karena ini tuh merupakan CSS yang asli, properti asli itu tanpa ada blasterannya. Kayak yang biasanya kan kita ngeblaster atau apa ya, kita harus terjemahin ke camel case untuk penulisan stylenya. Itu sih untuk performa ke web nggak terlalu ngaruh juga sih. Oke, sekarang kita
lanjut ke Oke, ya bisa kita lihat ini basic dari style komponennya.